Farah baru saja selesai mandi dan langsung bersiap-siap hendak ke toko perhiasannya. Rambut panjangnya ia gulung dan jepit ke atas. Ia pun segera meraih tas tangannya juga kunci mobil. Begitu hendak keluar dari apartemennya, Farah dikagetkan dengan sosok laki-laki yang sudah berdiri tegap sambil tersenyum ke arahnya. "Selamat pagi, Nona Farah," sapa laki-laki itu pada Farah. "Jeffrey, kamu ngapain?" tanya Farah bingung. "Saya mendapatkan amanat dari Tuan Muda untuk mengawal Nona," jelas Jeffrey sambil kemudian melirik arloji di tangannya. "Tepat pukul 10 pagi, kita mau kemana sekarang, Nona?" Farah menghela napasnya dengan berat. Badannya seketika itu jadi lemas. Daryl rupanya tak bercanda dengan ucapannya. Kalau Jeffrey terus-terusan mengawalnya, tentu ruang gerak Farah jadi tidak senyaman sebelumnya. "Rencana saya mau ke toko, Jeff." "Baik, kalau begitu ayo kita berangkat, Nona." "Pakai mobilku atau lebih baik pakai mobil dari Tuan Muda yang saya bawa, Nona?" jawab Jeffrey langsung. "Oh, oke." Farah tentu hanya bisa pasrah untuk mengikuti kemauan kekasihnya. Sebenarnya dengan pertemuan Daryl dan Andre kemarin saja cukup membuat laki-laki iseng itu syok terapi. Pastinya Andre jadi berpikir 2 kali untuk mendekati Farah lagi. Kalau tidak mau karirnya hancur. Farah akhirnya mengikuti Jeffrey. Ia pun masuk ke dalam mobil. "Kamu sudah sarapan, Jeff?" tanya Farah. Jeffrey spontan memegang perutnya. Dia memang tidak biasa sarapan pagi-pagi. Sarapannya di atas jam 10 pagi. "Kebetulan saya tidak bisa sarapan pagi-pagi. Saya biasanya sarapan di atas jam 10 menuju siang, Nona," jawab Jeffrey. Kalau begitu mau sarapan dulu sama saya," tawar Farah. "Memangnya Nona Farah tidak terlambat nanti ke toko?" tanya Jeffrey memastikan. Farah tertawa. "Saya itu tidak punya jam pasti untuk ke toko, Jeff. Suka-suka saya aja," jelas Farah. Saya lupa. Biasa dengan Tuan Muda orangnya on time. Kalau Daryl pastinya beda. Dia kan pemimpin perusahaan, Jeff. Oh iya, nanti di ujung jalan itu kamu belok kanan. Ada tempat makan sederhana tapi rasanya luar biasa enak. Kita makan di sana ya, Jeff." "Baik, Nona," jawab Jeffrey mengikuti arahan dari Farah. Jeffrey pun berhenti di sebuah tempat makan sederhana yang tadi Farah arahkan. Ada banyak meja dan tempat duduk yang tersedia di sini. Dan tempatnya juga cukup bersih. Pembeli pun lumayan ramai, padahal sudah di atas pukul 10 pagi. "Bubur ayam di sini terkenal enak. Kamu mau coba?" tawar Farah. Jeffrey mengangguk. "Saya ngikut aja, Nona. Terserah." Farah pun segera memesan 2 bubur ayam. Jeffrey pergi duduk sambil menunggu. Dan kemudian disusul oleh Farah yang baru saja selesai memesan makanannya. "Saya tebak, Nona Farah pasti sering makan di tempat ini ya?" tebak Jeffrey. "Nggak sering juga sih, kebetulan kalau Daryl tidak menginap di apartemen aja. Biasanya kalau ada Daryl, dia yang rajin masak. Tapi kalau tidak ada dia, aku sering malas untuk masak pagi-pagi. Jadi lebih enak makan di sini. Bersih dan enak, harganya juga murah," jelas Farah. Jeffrey menganggukkan kepala. "Jadi Tuan Muda itu sebenarnya suami impian setiap wanita ya, Nona? Kalau mendengar cerita Nona Farah barusan, pastinya semua perempuan pasti mau dimasakin pagi-pagi sama suami tercintanya. Sudah ganteng, kaya, perhatian, jago masak. Memang Tuan Muda saya itu panutan," ucap Jeffrey dengan kagum. "Iya, pastinya banyak perempuan yang ingin punya suami seperti dia, termasuk saya pribadi, Jeff," kata Farah. "Jadi Tuan Muda itu memang tipenya Nona Farah?" "Awalnya tidak, saya tidak pernah sebelumnya dekat dengan berondong. Baru dia pertama kalinya. Dan ternyata setelah dijalani tidak buruk juga. Ya memang sih, Daryl cukup posesif dan kadang berlebihan. Tapi sejauh ini masih bisa saya terima," jelas Farah. "Kalau posesif itu cuma sama Nona Farah. Sebelumnya dengan Nona Jessie tidak begitu. Ya mungkin karena Nona Jessie sudah punya pacar juga dan waktu itu memang menjaga jarak dengan Tuan Muda. Tidak boleh disentuh. Jadi bagaimana mau posesif kalau dia saja tidak bisa memiliki Nona Jessie seutuhnya.
Kamu tahu banyak tentang Daryl ya, Jeff? Tanya Farah sambil kemudian tersenyum ke arah Jeffrey. Tidak banyak juga sih, tapi kebetulan yang itu memang tahu, jawab Jeffrey jujur. Termasuk kamu tahu juga kalau saya jadi sugar baby-nya Daryl kan? Kalau itu cukup buat saya kaget, Nona. Farah mengernyit. Ia jadi penasaran. Baru saja Farah hendak menginterogasi Jeffrey lebih dalam, tapi terjeda oleh bubur pesanan mereka yang sudah jadi. Farah menghirup sejenak bau nikmatnya bubur ini. Perutnya sudah meronta minta diisi. Makan dulu, Jeff, tawar Farah. Nanti baru aku interogasi kamu lagi. Jeffrey mengangguk. Ia pun mengikuti perintah Farah untuk makan dulu. Baru sesuap bubur yang masuk ke mulutnya, wajah Jeffrey langsung sumringah. Wah, ternyata beneran enak, ucap Jeffrey. Ia lalu kembali menyendok buburnya dan memakannya dengan lahap. Kalau mau nambah boleh, kata Farah menawarkan. Serius boleh nambah. Nona Farah tidak marah kalau saya nambah. Farah tertawa tipis mendengarnya. Ngapain saya harus marah kalau kamu mau nambah? Baguslah, kalau mau jadi bodyguard saya, kamu harus banyak makan seperti saya, supaya kuat menghadapi hidup. Bagus juga kata-kata mutiaranya. Kalau gitu nanti saya nambah 1 ya, Nona. Jeffrey tak mau menolak tawaran dari Farah, mumpung dapat rezeki. Farah mengangguk dan tersenyum, membiarkan Jeffrey menikmati sarapan buburnya dulu. Makan 2 mangkuk bubur rupanya berhasil membuat perut Jeffrey kenyang. Kini dia siap menjadi bodyguard untuk Farah agar kuat menghempas laki-laki yang berniat buruk pada kekasih bosnya ini. Tadi kamu belum selesai cerita. Kenapa kamu kaget waktu tahu Daryl menjadikan saya sugar baby-nya? Tanya Farah saat mereka sudah di dalam mobil menuju ke toko perhiasan. Ya kaget, karena saya kira tuan muda tidak akan seperti itu. Yang ada di pikiran saya, tuan muda itu lurus-lurus saja. Dan saya kira juga dia bisa menyelesaikan masalah Nona Jessie yang berpacaran dengan supir pribadinya itu. Ternyata bukan penyelesaian, tapi malah mencari alternatif lain setelah bertemu dengan Nona Farah. Alternatif lain? Maksud kamu saya ini alternatifnya itu? Ya karena saya tidak kepikiran kalau ternyata tuan muda malah diam-diam memilih untuk menjadikan Nona simpanannya. Maaf sebelumnya ya Nona. Farah tersenyum kecut. Seandainya malam itu ia tidak bertemu dengan Daryl, pastinya kini Farah akan mati kutu menghadapi kenyataan hidup. Mungkin Farah akan sibuk melamar pekerjaan untuk membiayai kehidupannya sendiri pasca putus dari Alvin. Tapi dengan pertemuan mereka saat itu, malah membuat kehidupan Farah menjadi nyaman dengan dimanja harta oleh Daryl. Berarti Daryl selama ini lurus-lurus aja? Tanya Farah. Jeffrey mengangguk. Selama saya bekerja dengan tuan muda, sepertinya tuan tidak pernah aneh-aneh. Sibuk juga dengan urusan kantor. Mana sempat berpikir begitu. Tapi yang saya perhatikan, setelah beliau mengenal Nona Farah, beliau jadi lebih semangat dan happy. Oh ya? Betul Nona, mungkin dia puas dengan saya, celetuk Farah asal. Mata Jeffrey membulat, pikirannya jadi traveling kemana-mana lagi. Sudah sampai Nona.